One, two, three. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. Hai semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang sedang menyaksikan video saya. Saya, Dina Salsabila dari Fakultas Farmasi, jurusan S1 Farmasi Universitas Mula Warman akan menyampaikan materi dari video saya mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Silakan disimak. Di dalam sebuah tulisan atau karangan, biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagiannya secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. Paragraf atau alinea adalah satuan gramatikal yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Kalimat yang berisi gagasan utama tersebut disebut kalimat topik. Dan kalimat yang bergagasan bawahan adalah kalimat penjelas. Sebuah paragraf dalam penulisan karangan ilmiah minimal terdiri 3 kalimat. Pada umumnya, ciri-ciri yang biasanya diketahui dalam paragraf yaitu 1. Menjorok ke dalam atau letaknya berada agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. 2. Paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3. Kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. 4. Paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Lalu, pada paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri 1. Mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. 2. Pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. 3. Gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. 4. Kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dan kalimat topik. Dalam paragraf harus terdapat gagasan utama dan kalimat topik. Paragraf yang tidak memiliki gagasan utama atau ide pokok sesungguhnya tidak dapat dianggap sebagai paragraf. A. Gagasan utama. Gagasan utama merupakan pengendali dari bangunan paragraf. Gagasan utama adalah pokok pemikiran utama dari suatu paragraf. Biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut paragraf deduktif atau akhir kalimat yang disebut paragraf induktif. Ada pula paragraf yang memiliki gagasan utama di awal kalimat dan di akhir kalimat yang dinamakan paragraf campuran. B. Kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok atau utama mengenai topik yang akan dikembangkan dalam paragraf. Kalimat topik biasanya terletak pada awal paragraf, tetapi bisa juga di akhir paragraf. Kalimat topik berisi suatu pernyataan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat penjelas. Fungsi kalimat topik yaitu unsur penting dalam sebuah paragraf. Yang lain adalah unsur kalimat penjelas.
Dikatakan kalimat penjelas karena tugas dari kalimat itu memang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut gagasan utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas dibedakan menjadi dua, yaitu sekian video materi dari saya mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Dah.